Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sama halnya dengan perikop pembacaan kita pada saat ini, yaitu berbicara mengenai tahun Yobel yang merupakan tahun pembebasan, di mana maksud Allah menetapkan tahun Yobel ini agar menjamin keadilan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Tahun Yobel ini jatuh setiap tahun ke-50, di mana kepada pemilik tanah atau ketika kita menjual tanah kita, maka di tahun Yobel ini tanah yang telah kita jual ini akan dikembalikan kepada pemilik yang semula. Jadi dapat kita bayangkan bahwa betapa bahagianya orang yang menjual tanah ini ketika pada tahun Yobel tanah tersebut dapat kembali lagi kepada kita. Para budak karena mereka akan dibebaskan pada tahun Yobel ini. Dengan kata lain, tahun Yobel ini mencegah para tuan tanah yang serakah, yang membeli tanah sebanyak-banyaknya sehingga merugikan orang yang miskin. Tahun Yobel ini ada untuk mencegah orang kaya supaya mereka tidak membeli seenaknya tanah-tanah yang ada sehingga merugikan orang yang miskin. Nah, pada ayat yang pertama merupakan penghayatan hidup manusia dengan mengaku Tuhan sebagai pemilik sumber kehidupan. Artinya semua apapun yang kita miliki sebenarnya adalah milik Tuhan. Dan kata mutlak berarti dapat menebus kembali, dan di mana orang Israel memiliki hak menebus tanah tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini juga disinggung mengenai saudara, di mana yang akan menebus yang dijual oleh saudaranya ini yaitu saudara dari orang yang menjual ini. Nah, hal ini dilakukan supaya mereka dapat saling menolong satu dengan yang lainnya. Ketika seorang saudara tidak dapat menebus tanah yang telah dijualnya, nah saudaranya ini akan membantu dan menolong dia untuk menebus kembali tanah miliknya ini kepada si pembeli tanah. Karena tentu satu-satunya orang yang dapat kita mintai tolong atau yang dapat membantu kita adalah keluarga kita sendiri, saudara kita. Begitu pula dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana sebagai umat ciptaan Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki, semua ini adalah milik Tuhan. Sehingga tidak membuat kita merasa bermegah atau merasa sombong diri bahwa apapun yang kita miliki, semuanya ini adalah milik Tuhan, bukan semata-mata milik kita sendiri. Oleh karena itu, dari segala sesuatu yang kita miliki, kita harus bisa untuk memanfaatkannya dengan baik, jangan sampai menyusahkan orang lain. Ketika saudara kita memiliki kesusahan atau masalah, dan apabila kita bisa dan mampu untuk menolongnya, mengapa tidak? Karena itu merupakan fungsi dari seorang saudara, mana bisa saling menolong, membantu, melihat kekurangan dari saudaranya supaya dia dapat mengisi. Tentu ketika kita ingin menolong atau membantu saudara kita juga harus memiliki perhatian yang penuh kepada saudara kita. Jangan ketika saudara kita mungkin memiliki ekonomi yang rendah sehingga kita tidak mengakui atau perhatian dengan mereka, tetapi kita harus lebih perhatian, lebih melihat keadaan dari saudara kita karena mereka merupakan saudara kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata saudara, mungkin yang terbesit di dalam pikiran kita adalah kakak kita, adik kita, tante kita, om kita. Tetapi dalam keadaan kita saat ini, di mana tentu banyak orang-orang yang merantau atau sudah tinggal di tempat yang
mungkin berjauhan dengan saudara-saudara kita. Saudara yang paling terdekat dalam kehidupan kita adalah tetangga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu merupakan saudara kita, mereka yang akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka kita harus saling memperhatikan, saling perhatian, melihat keadaan dari saudara kita ini, apa masalah yang sedang mereka alami, apakah kita sebagai saudara terdekatnya dapat membantu atau memberi solusi kepada mereka. Tahun Yobel atau tahun pembebasan yang merupakan pembebasan kita sebagai manusia yang telah terbebas oleh dosa, maka kita juga harus terlepas dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang telah kita lakukan sejak lama. Kita harus mengalahkan semuanya itu, sikap iri kepada orang lain, sikap hanya suka kesenangan duniawi, sikap sombong, dan sikap-sikap lainnya yang tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus mengalahkan sifat-sifat kita seperti ini, karena kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu kita juga harus melepaskan, kita harus bebas dari segala sikap-sikap kita yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita rubah itu untuk melakukan sikap-sikap yang baik, yang berkenan tentunya kepada Tuhan, sebagai wujud dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pembebasan yang telah diberikannya kepada kita umat manusia. Untuk itu, marilah kita saling menolong, saling membantu, perhatian dengan orang lain, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, dan siapapun yang berada di sekitar kita. Berusaha untuk hidup yang lebih baik, melakukan kebaikan kepada orang lain dan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, rajin beribadah, dan menjalankan sikap profesi yang ditekuni dengan baik. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.